baju yang dibawa pun cuma sedikit, bukan untuk holiday ya. Sampai selesai semua perawatan aku. Ulan minta doanya kepada teman-teman semua. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum dari Kota Tulungagung. Hari ini hari Kamis. Insya Allah di lusa atau hari Sabtu Ulan akan melakukan perjalanan lagi ke Pulau Pinang atau ke Penang, Malaysia. Kenapa Ulan balik lagi ke sana? Apakah operasinya belum tuntas? Untuk penyakit yang aku derita sebenarnya itu nggak ada kata tuntas dalam waktu 1 ke 2 bulan ini ya. Jadi harus continue atau berterusan. Jadwal kontrolnya atau review dokternya kayaknya di hari Sabtu ini Ulan akan review lagi dengan dokter bedah aku, dokter Kiru Bakaran. Kemudian akan lanjut balik lagi ke dokter spesialis onkologi yaitu dokter Amir. Insya Allah rencananya akan dipasang chemoport di dada bagian sebelah kiri ya. Kenapa dipasang alat chemoport? Kenapa enggak pemberian kemoterapi infusnya melalui tangan? Katanya kalau di luar negeri itu, aku nggak tahu di Indonesia bagaimana. Kalau di luar negeri katanya kalau pemberian kemo infusnya itu melalui tangan, lama-lama pembuluh darahnya itu akan mengecil. Dan rata-rata orang yang kemo di luar negeri itu kebanyakan sudah memakai chemoport. Kemarin ada beberapa orang yang kutanya yang melakukan kemo di Indonesia, mereka katanya masih diberikannya infusnya itu melalui tangan ya. Nggak tahu kalau ada sudah yang dipasangkan chemoport, tapi kebanyakan orang-orang ada 3-4 orang yang kutanya yang melakukan kemoterapi di Indonesia, mereka masih diberikan melalui infus di tangan. Kenapa nggak melakukan kemoterapi di Indonesia? Karena sudah satu paket, aku pengen semuanya tuntas di sana ya. Jadi aku sudah benar-benar memantapkan hati untuk melakukan pengobatan dari awal sampai menuntaskan pengobatan aku di Pulau Pinang, Malaysia. Jadi kalau aku sudah mantap melakukan pengobatan di satu rumah sakit ini, tolong jangan dikecam. Kok orang Indonesia melakukan pengobatan ke luar negeri? Halo, aku buka sedikit saja ya infonya. Kemarin saat aku berangkat pesawat yang direct AirAsia, satu-satunya pesawat yang direct dari Surabaya untuk menuju ke Pulau Pinang, satu pesawat mayoritas ya, nggak semua full ya, mayoritas mungkin 70%-an itu orang yang berobat ke Pulau Pinang. Dan kalau kalian berada di Pulau Pinang, kalian akan sering menemukan orang Indonesia, ya pasti dengan logat-logat Indonesia ya. Di apartemen yang aku diami di Mansion One itu saja aku sering berpapasan dengan orang Indonesia yang notabene dia berobat di Gleneagles Hospital. Aku nggak tahu sakitnya apa, ada yang cancer hati, ada yang ini dan sebagainya, ada yang hanya medical check up saja. Jadi rata-rata banyak orang Indonesia yang berobat ke Pulau Pinang. Aku nggak tahu di tempat lain, jadi jangan dikecam. Ulan bukan satu-satunya orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Banyak, aku nggak bilang banyak ya, nanti salah lagi cakap ya. Ada beberapa juga orang Indonesia yang berobat ke luar negeri itu. Jadi ya terpulang kepada kemantapan hati mau berobat di mana. Dan kali ini Ulan coba memakai pesawat Scoot ya, karena kemarin AirAsia itu gila-gilaan naiknya. Surabaya Penang saja hampir untuk aku sama Cimel 9 jutaan, 8 juta ke 9 juta AirAsia gitu kan. Ya udah aku coba pakai Scoot, transit di Singapura, kemudian baru lanjut ke Pulau Pinang di sore harinya. Ya Allah, jam segini sudah panas banget, aku nggak nyalain aircon. Baliknya aku belum tahu, karena kalau orang berobat ternyata itu kita boleh nggak usah membeli tiket return ya. Jadi kali ini aku hanya membeli satu tiket berangkat saja, untuk baliknya nanti kalau semuanya sudah dinyatakan dokter oke, kamu boleh pulang, baru aku akan membeli tiket untuk pulangnya. Yang kemarin saja aku sama Cima sudah membuang tiket ya AirAsia. Awalnya yang keberangkatan pertama itu karena aku kepikiran takutnya ditanya tiket balik kan sebagai turis, bukan pakai visa berobat. Jadi aku beli return tiket. Yang returnnya karena nggak berkesesuaian dengan jadwal kepulangan aku buang. Jadi untuk saat ini aku nggak mau terulang lagi kejadian yang kemarin, aku harus membuang tiket return aku atau tiket baliknya ke Surabaya. Jadi aku hanya membeli satu way saja, yang dari Surabaya transit ke Singapura baru lanjut ke Pulau Pinang. Aku akan stay lagi di Mansion One karena itu yang betul-betul menurut aku strategik. Dia dekat dengan rumah sakit yang akan aku lakukan pengobatan ini, tinggal jalan kaki 2 menit saja sudah datang ya. Silahkan coba untuk online check-in. Pesawat Scoot kita boleh online check-in dari rumah, kita boleh print boarding pass-nya. Karena Scoot aku nggak beli bagasi ya, Scoot boleh free bagasi cabin itu 10 kilo. Kalau
pesawat lain kayak AirAsia itu cuma 7 kilo saja. Kalau Scoot kita boleh membawa bagasi cabin untuk naik ke pesawat itu 10 kilo. Karena 10 kilo otomatis aku nggak usah beli bagasi. Kalau beli agak sedikit mahal ya, buat apa juga. Baju yang dibawa pun 2-3 potong saja. Kayak alat-alat kemarin sudah aku tinggal di Mansion One, kayak rice cooker dan sebagainya. Terus slow juicer kayaknya aku akan beli di sana dan nanti aku akan tinggal di sana. Sekiranya aku bolak-balik ke sana nggak usah bawa sana bawa sini, ribet banget kan. Baju 2-3 saja cuci kering pakai sudah gitu ya. Jadi nanti kalau bulan sekiranya di Penang bajunya itu saja ya, memang aku bawanya sedikit ya. Aku bukan buat holiday, karena aku ke sana sejatinya untuk berobat ya. Jadi nggak mementingkan bagaimana penampilan aku sekarang. Yang penting diberikan kesehatan dulu, diberikan kesembuhan, baru memikirkan kayak penampilan gimana gitu ya. Selepas ini aku akan ke dealer Toyota atau ke agent Toyota untuk servis mobil, karena sudah lama banget nggak tahu ini celoteh apa ya, ini curhat atau pemberitahuan atau apa. Selepas video ini kalian akan melihat Wulan traveling, tapi travelingnya bukan untuk holiday, travelingnya untuk berobat di Pulau Pinang. Untuk bagasi pun cuma 2 ya, aku sama Cimel. Ini bagasi Cimel, ini bagasi atau koper aku ya. Bajuku pun juga nggak seberapa banyak, cuman bawa atasan 3, bawahan 3, nanti baju tidur 2, udah. Sama topi karena di Penang panas banget. Ini punya Cimel sama punya aku, itu pun nantinya juga akan naik ke pesawat. Ini bagasi cabin ya, jadi kami nggak beli bagasi karena agak sedikit mahal, lagi pun juga ya baju yang dibawa pun cuma sedikit, bukan untuk holiday ya. Lama mobil kotor banget, kesempatan ya. Ini nanti kan di sana lepas servis itu biasanya kan dicuci kan. Dia tengok ada tai-tai apa nih. Masya Allah kotor banget. Jan dalamnya pun kotor sekali. Macet. Di pusat oleh-oleh mau beliin Cimel kentang Mustafa ya. Tapi aku nggak bawa oleh-oleh sih, karena nggak bawa bagasi kan ke Pinang. Bentar, kasih lihat. Mas, kentang Mustafa ini ada? Mustafa. Kentang Mustafa ini atau belum? Habis ya? Ini apa? Iya kan? Ah, satu merek ya? Iya. Kayaknya bukan ini. Ini yang 40 loh. Sama ya? Sama aja loh. Oh ya wes. Mampir beli sawonya manis 35 satu plastik ya. Aku nggak tahu berapa kilo. Yang kecil 30, yang besar 35. Nih kayak gini. Manis banget tadi dicobain. Udah beres dan free dicuci ya. Kalau di Toyota memang seperti itu. Tadi kan kotor banget dan ini sudah diganti. Oh iya, aku ada cerita lagi. Kemarin tuh aku ada minta refund ke pihak SQ, karena sebenarnya di tanggal 4 bulan kemarin saat aku operation tuh aku sebenarnya sebelumnya sudah booking tiket untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Singapura Multicity ya. Dari Surabaya ke Singapura, di Singapura kurang lebih 6 hari baru berangkat ke Brunei. Rencananya seperti itu sebelum aku sakit. Karena terkendala dengan operation aku dan aku sakit, akhirnya selepas aku operation kemarin, aku ada meminta kayak refund ke pihak SQ. Kupikir dibalikan apoteknya saja atau apa gitu. Ternyata dikembalikan full, tapi dengan catatan ada kayak reasonnya kenapa kamu melakukan pembatalan atau tidak jadi melakukan penerbangan. Reason aku adalah aku terkena cancer ya, dan aku sertakan juga buktinya hasil biopsi aku yang dari Surabaya. Hari minggunya aku minta refund, minggu tengah hari, hari Isnin paginya disetujui guys, dan full pembayaran. Tapi mereka meminta tenggang waktu untuk melakukan pengembalian dana ke card aku atau ke bank aku itu kurang lebih maksimal adalah di 6 minggu. Tapi alhamdulillahnya seperti itu ya, SQ ya. Dia mengembalikan full tanpa dipotong sedikit pun, walaupun sebenarnya ada satu pembelian kursi yang aku memakai KrisFlyer member aku itu pun juga dikembalikan. Jadi 1 sen pun pihak SQ tidak mengambil potongan apapun dari
tiket yang sudah aku bayarkan. Untuk AirAsia aku coba mau meminta pengembalian dana lagi, semoga ya dikembalikanlah setidaknya airport tax-nya atau apanya gitu. Kalau untuk yang biaya-biaya tiketnya memang nggak mungkin dikembalikan, masih ada satu tiket aku dan satu tiket Cimel yang return dari Penang ke Surabayanya belum aku minta refundnya. Nggak tahu kenapa ya sekarang tuh badan cuwepet banget, capek ya, nggak tahu efek lepas operasi atau karena efek sakit aku, nggak ngerti ya. Tadi nunggu di sana 2 jam padahal duduk disediain makanan, ada wifi juga, tapi rasanya itu kok macam nggak so fit dulu gitu loh. Kalau dulu gitu oke saja ya, sekarang agak sedikit lain ya. Aku mau lanjut untuk online check-in tadi belum jadi, kemudian mau lanjut untuk isi ICA atau arrival card-nya yang di Singapura. Jadi bagi teman-teman yang akan ke Singapura wajib ya untuk mengisi arrival card by online. Kalian submit setidaknya paling awal tuh 3 hari sebelum keberangkatan atau sebelum kalian landing ya, saat di airport gitu wajib ya, nanti biar nggak membuang waktu saat berada di Singapura, saat landing di Singapura, saat memasuki immigration ya. Dan info lagi sekarang untuk di Singapura itu nggak ada kita dicop paspornya, jadi nggak ada stamp masuk atau keluar dari Singapura. Jadi lebih menghemat kertas-kertas halaman-halaman yang ada di paspor kita ya. Dan rencananya aku mungkin mau keluar dari airport, nggak tahu di area Jul Changi di air terjun itu atau mau ke kotanya ya. Kalau ke kotanya kayaknya harus naik MRT, kita tanya nanti si Cimel bagaimana. Kalau dia oke untuk ke Orchard, ke Bugis, atau mungkin ke Gilang cari makanan-makanan di. Sorry baterainya lowbat. Jadi kalau sekiranya kalian ke Singapura wajib mengisi arrival card, ada websitenya ICA, ketik saja di Google seperti itu. Kalian isikan, ya segalanya di situ ada semuanya. Submit, nanti ada kayak QR code yang dibagi. Saat di imigrasi nanti kalian nggak harus ngisi-ngisi lagi. Sekarang nggak ada atau ditiadakan sudah arrival card yang dalam bentuk kertas sama dengan Brunei. Jadi Brunei, Singapura sudah nggak ada ngisi-ngisi by kertas, kita nulis-nulis pakai ballpoint itu sudah nggak ada ya. Jadi harus disubmit setidaknya sebelum kalian berangkat atau 3 hari lah, 3. Sekarang kebanyakan negara sudah harus mengisi e-arrival card ya. Lihat-lihat atau mungkin bikin video kalau kondisi oke ya, kita lihat saja. Yang penting doakan semuanya berjalan dengan lancar. Keberangkatan aku ke Penang walaupun harus transit, yang penting fisik aku sehat, walaupun kemarin agak sedikit drop, aku muntah-muntah, nggak tahu masuk angin atau apa, tiba-tiba badanku panas ya, kondisinya seperti inilah, tiba-tiba drop karena pikiran juga nggak sentiasa pikiran itu. Kalian lihat aku senyum gitu, sebenarnya kalian nggak tahu hati aku sampai sekarang itu kayak gimana gitu ya, beratnya gitu, beratnya beban aku yang harus menghadapi. Karena aku belum pernah kan, mau kemo itu bagaimana di pikiran aku belum pernah. Kalau aku sudah menjalani, oh kemo itu seperti ini. Karena banyak juga orang yang kemo itu, dia melaluinya biasa-biasa saja. Hanya mual sehari 2 hari, nanti di hari ke-10 atau 2 minggu rambut luruh atau gugur atau rontok, itu sudah hal yang wajar. Tapi ada juga yang dia sampai harus drop, masuk ICU, yang badannya nggak kuat menerima. Jadi sampai hari ini aku harus benar-benar menjaga fisikku, makanku, pola makanku, kesehatan aku. Kalau sekiranya harus pasang chemoport, harus kemoterapi, ya harus semoga aku dikuatkan gitu. Karena katanya yang terberat itu adalah di kemoterapinya gitu. Kalau radioterapi itu kayak anget-anget saja gitu, tapi kemoterapi itu kan memasukkan obat yang agak sedikit katanya itu panas gitu ya, dan efeknya dalam beberapa hari setelah kemo itu yang harus dijalani benar-benar, kita harus kuat ya. Ini sekarang kayak kemarin tuh pun aku belum kemo itu rasanya kayak perasaan tuh mungkin terbawa perasaan ya, agak mual, kemarin sampai muntah karena hanya masih memikirkan bagaimana kemonya itu, belum menjalani. Tapi kalau nanti sudah tahu kemonya bagaimana, mungkin akan dapat lebih membawa diri gitu ya. Minta doanya semoga dilancarkan segala urusan dari Surabaya, Tulungagung ke Surabaya transit di
Changi, Singapura, kemudian lanjut ke Penang, di sananya lancar sampai balik ke Surabaya sampai selesai semua perawatan aku. Ulan minta doanya kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di next episode, insya Allah di Singapura, Penang, dan perawatan aku akan selalu aku update ya.